Universitas Sulawesi Barat yang terletak di Kota Majene, Provinsi Sulawesi Barat, didirikan pada tanggal 30 November 2007 dengan status yayasan. Dan pada tanggal 13 Mei 2013 ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Rektorat Universitas Sulawesi Barat terletak di Jalan Profesor Baharudin Lopa SH. Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari 4 program studi, yaitu Profesi Nurse, S1 Keperawatan, S1 Gizi, dan S1 Administrasi Kesehatan. Program S1 Keperawatan diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2013 dan tahap Profesi Nurse dibuka pada tanggal 30 Oktober 2018 dan diselenggarakan pada bulan Agustus 2019. Program studi S1 Keperawatan telah meluluskan 3 angkatan yang mulai diwisuda pada tahun 2018 dan tahap Profesi Nurse telah meluluskan 1 angkatan. Laboratorium Keperawatan. Laboratorium Keperawatan merupakan tempat praktikum bagi mahasiswa program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse. Laboratorium ini didesain berbentuk mini hospital agar mahasiswa dapat menerima gambaran tentang hospital image sebelum terjun ke rumah sakit untuk praktik lapangan. Pada laboratorium ini dibagi menjadi beberapa departemen. Yang pertama, keperawatan gawat darurat atau UGD. Pada departemen ini diawali dengan ruangan triase yang merupakan tindakan memilah pasien berdasarkan status kegawat daruratannya. Penuntun triase dilambangkan garis berwarna yang memiliki makna. Untuk warna merah, menunjuk ke arah gawat darurat atau area resusitasi. Warna kuning menunjukkan arah penempatan pasien prioritas kedua, yaitu gawat tapi tidak darurat atau area tindakan. Warna hijau menunjukkan arah penempatan pasien prioritas 3, yaitu area observasi. Adapun alat yang tersedia meliputi bedside monitor untuk memonitor gambaran irama jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, suhu tubuh, dan indikator vital lain pada pasien. Selanjutnya, terdapat set emergensi yang dapat langsung digunakan untuk memberikan tindakan kegawat daruratan pada pasien, seperti back valve mask, oksigen sentral, serta set intubasi yang selalu siap jika sewaktu-waktu diperlukan jika pasien tiba-tiba memerlukan pembukaan jalan nafas secara invasif. Pada ruangan ini juga memungkinkan dilakukan CPR pada pasien henti jantung dan nafas.
Departemen ini juga dilengkapi berupa alat transportasi dan evakuasi darurat seperti breaker, rostur, scoop treacher, basket treacher, long spinboard, dan tandu lipat. Yang kedua, keperawatan kritis atau ICU, Intensive Care Unit, dan PICU, Pediatric Intensive Care Unit. Pada departemen ini terdapat 2 bed, 1 bed dewasa untuk ICU dan 1 bed anak untuk PICU. Ruangan ini dilengkapi fasilitas berupa ventilator yang berfungsi untuk menunjang dan membantu pernafasan bagi pasien yang tidak dapat bernafas spontan dan tidak sadarkan diri atau koma. Terdapat pula bedside monitor untuk memonitor gambaran irama jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, suhu tubuh dan indikator vital lain pada pasien. Infus pump untuk memberikan cairan dengan akurasi yang tepat, syringe pump memberikan obat pada pasien secara kontinu dengan dosis yang tepat, defibrillator yang siap jika secara tiba-tiba pasien mengalami aritmia dan asistol atau gambaran lurus pada EKG, serta oksigen sentral untuk memberikan terapi oksigenasi pada pasien kritis. Yang ketiga, keperawatan dasar dan keperawatan medikal bedah atau ruang perawatan. Dalam departemen ini terdapat 4 bed dewasa, serta beberapa manikin multifunction nursing yang dapat digunakan untuk praktik skill keperawatan dasar sesuai kebutuhan dan keperawatan medikal bedah pada semua sistem tubuh. Bed 1 diperuntukkan untuk skill pemasangan infus, pemberian transfusi darah, pemberian injeksi, plebotomi, dan pemeriksaan GDS serta pemberian obat insulin. Bed 2 diperuntukkan untuk skill pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda-tanda vital atau TTV, perawatan luka atau wound care, operasi minor, dan pembidaian serta balutan. Bed 3 digunakan untuk skill pemberian oksigenasi, suction, inhalasi nebulizer, pemasangan nasogastric tube atau NGT, dan pemeriksaan EKG. Dan bed 4 digunakan untuk skill personal hygiene, pemasangan kateter urin, pukna, membantu pasien eliminasi BAK dan BAB, serta latihan fisik room. Yang keempat, keperawatan maternitas atau ruang antenatal care, intranatal care, dan postnatal care. Pada departemen ini terdapat 3 stasiun pasien yakni antenatal care, intranatal care, dan postnatal care untuk menunjang capaian pembelajaran praktek keperawatan maternitas di program studi keperawatan dan profesi nurse. Pertama, pada antenatal care skill yang dapat diperoleh yakni pemeriksaan pada ibu hamil dan kuretase. Kedua, pada intranatal care, skill yang dapat diperoleh yakni membantu dalam pertolongan persalinan normal. Yang ketiga, pada postnatal care, skill yang dapat diperoleh yakni breast care, vulva hygiene, dan promcase tentang persiapan acceptor KB. Yang kelima, keperawatan anak atau ruang perawatan anak. Pada departemen ini dilengkapi sarana fasilitas untuk menunjang pembelajaran praktikum mahasiswa, yakni berupa inkubator anak untuk perawatan anak BBLR atau bayi berat lahir rendah, infant warmer yang berfungsi untuk memberikan kehangatan bayi baru lahir sesuai suhu tubuh yang dibutuhkan, serta manajemen terpadu balita sakit atau MTBS. Ruangan ini juga terdapat 2 bed anak untuk skill pada anak dan 1 bed untuk remaja. Terdapat pula ruangan bermain untuk anak sakit yang bertujuan agar anak dapat melanjutkan fase tumbuh kembang secara optimal, melatih kreativitas, sehingga anak dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres. Yang keenam, keperawatan komunitas dan keluarga dan gerontik. Pada departemen ini terdiri dari sistem 5 meja posyandu, yaitu pendaftaran, penimbangan, imunisasi, tindakan, dan tempat penyuluhan. Juga disediakan rumah sehat untuk mengkondisikan laboratorium sebagaimana kondisi lingkungan rumah atau masyarakat. Di antaranya adalah ruang tamu, kamar mandi, dan alat-alat kebersihan rumah tangga, serta untuk keperawatan gerontik disediakan kursi roda lansia, komod chair, dan walker untuk lansia.
Yang ketujuh, keperawatan jiwa. Pada departemen ini merupakan laboratorium perilaku bagi mahasiswa dalam menjalin hubungan yang terapeutik dengan menggunakan komunikasi terapatik dalam melaksanakan terapi modalitas. Ruang ini dilengkapi satu tempat tidur untuk pasien jiwa serta satu set alat restrain dan satu set alat terapi aktivitas kelompok. Dalam mini hospital ini juga dilengkapi ruang nurse station untuk setting pembelajaran praktik manajemen keperawatan. Ruang penyimpanan alat berupa penyimpanan alat elektronik dan alat non-elektronik, bahan habis pakai atau BHP, depo obat, serta lemari penyimpanan set alat sesuai departemennya. Juga terdapat apar untuk keselamatan kerja dari terjadinya kebakaran ringan, pemilahan sampah infeksius, domestik, dan benda tajam. Kegiatan-kegiatan mahasiswa di lingkup program studi nurse dan S1 keperawatan terdiri dari organisasi BEM dan himpunan yang telah dilaksanakan seperti lomba tingkat nasional, kegiatan pengenalan kampus, praktikum di klinik, praktikum di rumah sakit, puskesmas, klinik swasta, dan masyarakat agar mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata dalam menerapkan asuhan keperawatan dengan didampingi oleh tim preseptor klinik. Kemudian pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan organisasi BEM dan himpunan atas inisiatif oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pendamping. Kegiatan-kegiatan dosen di lingkup Prodi Nurse dan S1 keperawatan terdiri dari kegiatan belajar mengajar, bimbingan praktikum laboratorium, kegiatan perkuliahan, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 bersama mahasiswa, dan kegiatan penanganan korban bencana gempa bersama mahasiswa. Program studi nurse dengan visi mewujudkan program studi yang menghasilkan tenaga keperawatan profesional, berbudaya, dan bermasyarakat melalui penerapan asuhan keperawatan komunitas dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.